Perkenalkan, nama saya Alia Davina Nirwasita dengan NRP 50312310098. Jadi penelitian saya dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Uang Elektronik GoPay Pinjam pada Marketplace Tokopedia. Nah, di era kemajuan teknologi kali ini, kehidupan masyarakat jadi lebih praktis, khususnya hadirnya perangkat digital dan adanya internet. Jadi generasi milenial pun juga banyak melakukan perubahan hidup, termasuk transaksi keuangan yang beralih di awalnya tunai jadi e-money. Jadi sekarang itu e-money udah mencapai 29,2 juta per tanggal Oktober 2021. Jadi seiring tren tersebut, layanan pinjaman online juga berkembang pesat karena kemudahan dan kecepatan prosesnya. Tapi banyak layanan yang ilegal merugikan pengguna lain seperti bunga tinggi, intimidasi, dan kebocoran data pribadi. Nah, salah satu layanan yang menimbulkan perhatian itu juga adanya GoPay Pinjam, karena mengandung tambahan biaya dan denda keterlambatan yang dinilai mengandung unsur riba. Nah, dalam Islam, transaksi keuangan harus bebas dari riba, ghar, masyir. Jadi, penting dilakukan kajian terhadap mekanisme GoPay Pinjam guna menyesuaikan dengan prinsip syariah agar masyarakat dapat membuat keputusan finansial yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana mekanisme GoPay pinjam dalam transaksi jual beli di Marketplace Tokopedia. Yang kedua, apakah penggunaan GoPay pinjam mengandung unsur riba dalam persepsi hukum Islam? Dan yang ketiga, bagaimana tujuan hukum Islam terhadap layanan pinjaman elektronik seperti GoPay pinjam. Selanjutnya ada batasan masalahnya. Yaitu penelitian ini fokus pada GoPay pinjam dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait unsur riba tanpa membahas aspek teknis maupun perbandingan dengan layanan vintage lain. Nah, tujuan penelitiannya sendiri yang pertama yaitu menganalisis mekanisme kerja GoPay pinjam dalam transaksi jual beli di Marketplace Tokopedia. Dan yang kedua, mengetahui apakah terdapat unsur riba dalam penggunaan GoPay pinjam berdasarkan prinsip hukum Islam. Yang ketiga, memberikan tinjauan hukum Islam terhadap layanan pinjaman berbasis elektronik seperti GoPay pinjam. Selanjutnya ada dasar teorinya tersendiri, yaitu di Islam transaksi keuangan harus mengintip prinsip syariah yang menjunjung keadilan dan kejelasan. Jadi, beberapa konsep kajian ini adalah yang pertama riba, yaitu tambahan uang dalam utang atau jual beli yang merugikan satu belah pihak, seperti bunga pinjaman. Selanjutnya ada ghar, yaitu ketidakjelasan dalam akad yang menimbulkan ketidakpastian. Yang ketiga ada keadilan dan transparansi, yaitu informasi biaya, sanksi, dan syariat pinjaman yang harus sesuai yang disampaikan sejak awal. Selanjutnya ada masyir, yaitu transaksi yang spekulatif atau untung-untungan tanpa dasar yang logis. Selanjutnya akad atau perjanjian yang harus dirumuskan secara jelas dan sesuai syariah. Berikutnya ada tabel dasar teori yang udah dipaparkan di slide sebelumnya. Jadi ini hasil penelitian terdahulu, jadi udah banyak penelitian yang udah ngebahas soal pinjaman digital dan kaitannya sama hukum Islam. Jadi beberapa di antaranya cukup relevan untuk dijadikan acuan untuk ngebahas GoPay pinjam dari sudut pandang syariah. Metode penelitian yang saya pakai yaitu kualitatif deskriptif untuk memahami layanan GoPay pinjam dari perspektif hukum Islam. Selanjutnya data dikumpulkan secara online melalui dokumen resmi Gojek dan GoPay, regulasi OJK dan BI, media kredibel, serta fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 tentang pembiayaan berbasis teknologi. Selanjutnya analisis dilakukan menggunakan konten analisis untuk menelah model akad, sistem bunga, keuntungan, serta keterkaitannya dalam prinsip syariah seperti riba, ghar, dan masyir. Nah, hasil yang diharapkan memberi gambaran utuh tentang kesesuaian GoPay pinjam dalam konteks fintech syariah. Jadi, bahan dan peralatan yang digunakan, yang pertama bahan primernya itu ada di mengandalkan di fatwa DSN MUI nomor 117 dan tahun
2018 tentang meminjam berbasis teknologi. Selanjutnya informasi resmi dari website Gojek dan Tokopedia mengenai GoPay Pinjam. Selanjutnya bahan sekundernya jurnal ilmiah dan artikel populer tentang fintech dan hukum Islam. Selanjutnya berita daring mengenai perkembangan GoPay Pinjam dan respon masyarakat muslim. Selanjutnya ada peralatan digital yaitu laptop, komputer untuk menyusun laporan ini, terus internet juga untuk mengakses data sekunder dan publikasi ilmiah, terus perangkat lunaknya ada Microsoft Word untuk mengolah naskah, Mendeley untuk referensi, dan Canva untuk kerangkanya. Selanjutnya urutan pelaksanaan penelitian. Yang pertama perumusan masalah, tujuan masalah. Jadi langkah awal itu mengidentifikasi isu keraguan masyarakat terhadap kehalalan GoPay Pinjam. Yang kedua itu meneliti dan mengumpulkan jurnal buku Fatma MUI dan artikel terkait fintech hukum Islam sebagai dasar teori. Terus pengumpulan data sekunder. Jadi diambil dari resmi Gojek, Tokopedia, dan OJK. Selanjutnya analisis isi, yaitu konten analisis yang menilai kesesuaian GoPay Pinjam dengan prinsip syariah, khususnya terkait riba, gahar, dan masyir. Jadi setelah itu ada evaluasi berdasarkan prinsip hukum Islam. Jadi analisis dibandingkan dengan hukum Islam Fatma MUI. Selanjutnya penyusunan laporan. Setelah analisis selesai, peneliti menyusun laporan hasil penelitian dalam bentuk proposal.